Satu kata untuk unit Pekalongan, Mas Yan. Satu kata untuk unit Pekalongan berarti amazing. Yes. Kalau untuk plasma yang Mas Ian pegang, satu kata deh. Satu kata berarti terbaik. Wis. Halo sobat semua, kembali bersama saya Uswanto di podcast kesayangan kita temanayam.com. Ayam aja saya temani, apalagi kamu mitra mustika. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, frontliner yang berada di garis depan, yang sering berkunjung ke kandang, memberikan penyuluhan, mengontrol keberhasilan ayam. Inilah dia Mas Muhammad Dwian. Terima Gimana kasih. kabarnya Mas Dwian? Alhamdulillah baik Pak Suwanto. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya juga berterima kasih kepada PT Aneka Intan Lestari, anak perusahaan dari Mustika Group, yang telah mensupport podcast kesayangan kita ini. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dwian, salah satu technical support dari unit Pekalongan. Ya. Mas Dwian ini melekat gitu ya, yang kita amati dan terlihat oleh semua orang, memiliki hubungan yang baik dengan plasma, dengan mitra. Hubungannya itu kayak sohib gitu ya. Sohib. Padahal Mas Dwian ini dari Jawa Barat ya? Jawa Barat, benar sekali Pak Suwanto. Dari Cikampek. Berarti Cikampek, Kabupaten Karawang. Ini peternaknya kebanyakan orang Jawa. Apa tidak menjadi suatu halangan dalam berkomunikasi ini Mas Dwian? Oke, mungkin kalau untuk menjadi sebuah halangan menurut saya tidak ya. Karena memang untuk beberapa peternak saya, khususnya mungkin ada ya bapak-bapak dan mas-mas itu kan nggak selalu menggunakan bahasa Jawa ya kan. Ya saya ngerti bahasa Jawa. Berarti ngerti bahasa ngomong Jawa. sama ABK juga nggak pakai bahasa Indonesia semua apa gimana? Ya kita pakai bahasa Jawa yang mungkin ngokol lah Pak. Yang kamu tahu bahasa Jawa apa? Coba ngomong bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya misal pripun kabare Pak. Berarti kan niku anu ya Pak. Kayak ngapak ya Pak. Soalnya kan dulu kuliah di Unsur sih Pak. Oh, pernah berarti ya kuliah di ngapak. Unsur. Berarti adaptasi bahasa ini tidak terlalu mengganggu gitu ya? Mengganggu, tidak terlalu mengganggu. Justru mungkin malah keunikan tersendiri karena Ya, tidak benar. semua TS itu seperti itu gitu ya. Ya, gitu. Mas Ian bekerja di Mustika Pekalongan ini Ya. baru berapa tahun? Berarti saya 1 Agustus 2023. Berarti hampir ya 2 tahun, 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah kurang lebih. Selama 2 tahun setengah itu perkembangan komunikasi kedekatan dengan plasma ini begitu terasa begitu ya. Kita melihatnya itu ini personal touch-nya itu dengan plasma itu masuk gitu. Masuk. Apa nih resepnya Mas Ian biar dengan plasma itu bisa sohib gitu? Bisa sohib ya. Mungkin kalau saya biasanya itu kita awal kenalan gitu minimal kita spill dulu plasma kita itu sukanya apa. Oh, disepil kesukaannya. Nah, misalkan kita kan nggak tahu nih, mana mungkin kita baru kenal sama plasma kita, atau kita tanya Pak, sampean suka bola? Pasti Barcelona ya, nggak mungkin. Tapi kan kita ajak berbicara yang lain dulu, nanti kan ada sambung menyambung gitu Pak. Nah, ujung-ujungnya nanti kita tahu bahwasanya malam tadi aku nonton bola Mas, makanya sekarang masih ngantuk, matanya masih sepet ngeliat Real Madrid kalah. Oh iya Mas, aku nonton malam. Oh gitu. Wah, nanti kan dia kan bakalan menunjukkan Ngobrol gitu ya. obrolannya gitu. Oh iya Mas, saya suka Arsenal misalkan kayak gitu. Kemarin Arsenal iya. ngebantai Madrid kan. Seperti itu. Berarti dari hobi itu untuk menjembatani kedekatan gitu ya. Kedekatan. Jadi ketika misalkan kita udah tahu
apa namanya kesukaannya apa, lama kelamaan kan mungkin ada perasaan yang akan menjadi sebuah apa namanya ya, timbulnya itu rasa kekeluargaan. Ada chemistry-nya. Ada chemistry-nya. Berarti dari hobi itu muncul chemistry itu ya. Chemistry. Dengan semua plasma itu semuanya digali tingkat kesukaannya apa, cuman ya yang kesukaannya oke-oke aja, yang nggak sesuai dengan kita nggak kita deketi atau gimana? Tetap tak gali semuanya. Tujuannya kan memang sama, agar kita bisa dekat, bisa mengetahui apa namanya karakteristik plasma seperti apa, dan itu kan akan berfungsi ketika nanti pada saat masa-masa produksi misalkan kayak gitu. Ada problem-problem itu lebih enak dalam penyelesaiannya. Iya benar sekali Pak. Ada nggak karakter plasma yang sulit untuk ditembusi gitu ya, untuk dijadikan sahib gitu? Oh iya, untuk karakter plasma yang mungkin sulit ditembus itu memang banyak. Cuman kan sekeras-kerasnya plasma pasti ada suatu titik di mana plasma itu merasakan rasa jenuh. Dia itu bingung. Kalau saya ingin curhat tuh ke siapa, kan otomatis kita sebagai TS yang mengampu kandangnya plasma tersebut, ya kita harus bisa memberikan sebuah ya wadah lah untuk apa namanya menerima keluh kesahnya dia. Keluh kesah dari plasmanya. Saya pernah mengalami di mana kondisi ya punya plasma yang seperti itu, ya mau keras-kerasan, tapi saya tipe orang yang yaudah nggak apa-apa, saya ikuti alurnya. Pasti nanti kan ada masa titik di mana dia tuh jenuh, kok Mas ayam saya nggak pernah ada perubahan gitu, performnya kurang bagus kayak gitu. Di titik itu masuk gitu ya? Itu kita masuk, dan itu adalah suatu momen yang menurut saya pas untuk kita bisa apa ya, memberikan masukan dan merubah mindset yang tadinya misalkan kolot menjadi bisa lebih modern gitu dengan ilmu yang baru. Untuk membentuk chemistry itu butuh berapa lama waktunya? Kalau saya pribadi untuk chemistry ya kurang lebih 1-2 periode berjalan lah. Oh, berarti ya sekitar 3 bulan, 4 bulan ya. 3 bulan 4 bulan. Itu lah sudah bisa mengetahui karakter dan sudah bisa sohib gitu ya, klub ya. Insya Allah. Kalau saya pribadi Pak, karena ya itu dengan kita berkomunikasi, kita banyak berbicara dengan plasma kita, ya otomatis kan plasma akan merespon sih, nggak mungkin kan plasma diam aja. Nah dari situ kita akan membangun sebuah ya namanya membangun sebuah kekompakan lah, entah itu nanti dari segi manajemen dan yang lain kayak gitu, nanti situ akan tercipta. Menurut Mas Ian, kalau misalkan hubungan kita dengan plasma itu dekat gitu ya, sohib, sudah sering berkomunikasi enak, apa manfaatnya bagi perusahaan, bagi kita? Kalau untuk manfaatnya kita udah sohib banget gitu ya, mungkin dengan kita bahasanya itu kan bisnis perunggasan itu kan kadang suka naik turun ya Pak ya, maksudnya setiap tahun itu pasti nanti ada di mana kalanya DOC susah kayak gitu Pak. Ada kebijakan yang mungkin kadang itu tidak mengenakan bagi plasma gitu ya. Gitu. Namun ketika kita udah deket banget dan kita menjelaskan sedetail mungkin perihal kondisi pada saat ini, ya otomatis plasma akan lebih bisa memahami lah, lebih bisa menerima gitu, nggak kayak harus Mas gini kenapa kok jaketnya lama gitu ya kita jelaskan aja kondisi saat ini gitu ya, otomatis ketika kita udah punya dapat momennya dan kita bisa menguasai hati peternak pasti akan mengerti dan memahami seperti itu. Bagaimana mau menerima penjelasannya kalau lihat orangnya aja sudah enak gitu ya? Udah enak pasti kayak gitu. Tetapi apakah nanti tidak takut kalau kedekatan itu disalahgunakan sama plasma sehingga mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik? Tidak baik ya. Menurut saya seperti ini Pak, ketika
kita itu niat kita itu untuk ya yang baik lah Pak. Insya Allah lawan kita pun itu atau mungkin plasma kita itu akan tidak memanfaatkan kedekatannya itu karena mungkin dia punya rasa sungkanlah orang kita di sini kerjasama bermitra dengan baik, hasil saya alhamdulillah juga perform baik, ya. Kayak gitu masa saya mengkhianati kayak gitu kan. Pasti kalau misalkan kita udah punya niat baik dan kita itu fair, nggak pernah hoax segala macem lah kayak gitulah. Nah pasti plasma pun akan merasakan respect gitu, akan merespek pada kita. Salah satunya mungkin seperti itu Pak. Cuman ya saya harap sih kayaknya di plasma IL sih nggak ada seperti itu yang kayak memanfaatkan. Iya, karakternya sudah tersaring. Udah tersaring kayak gitu Pak. Dan saya juga meyakini orang baik itu akan ketemu dengan orang baik. Iya. Ketika bener, kita Pak. sudah berusaha dengan baik, dengan sendirinya orang-orang itu yang akan menjadi mitra kita juga peternak-peternak yang baik. Benar Pak. Kita bersama untuk kebaikan ya, bukan untuk berbuat yang tidak baik. Sering juga kita melihat tuh sampai waktu kumpulnya itu ya sampai malam, sampai ya maksudnya bukan hanya di pekerjaan aja, sampai di luar pekerjaan juga timbul relasi malah kayak sahabat gitu ya. Bukan hanya hubungannya itu tidak sebatas bisnis ya, sampai hubungan persaudaraan personal. Itu memang didesain seperti itu atau gimana? Ya mungkin kita itu bagi yang fleksibel waktunya Pak, kita mengadakan kunjungan malam Pak. Ya memang awal niatnya kita itu misal untuk melihat kondisi ayam di malam hari, apakah sudah pas atau belum, manajemen sudah pas atau belum. Nah, ketika sudah terlaksana kunjungan malam tersebut Pak, otomatis kan kayaknya di kandang terus bosan ya. Apakah kita nyari suasana baru, misal di kafe atau nongkrong sambil makan di nasi otot misalkan gitu Pak. Nah, ketika kita udah selesai dari kandang dan kita berpindah ke tempat yang lain, otomatis kan pembahasannya akan berubah Pak. Baik itu nanti pembahasannya entah itu masalah duniawi atau masalah politik dan yang lain. Macam-macam di situ kan semakin deep talk lah Pak bahasanya. Makin kan kondisinya malam juga kan Pak. Deep talk itu cocoknya malam-malam dan kalau misalkan anak ya cowok kan makin malam kan makin asik gitu. Makin asik Pak. Nah, disitulah Pak momennya Pak. Ada peternak yang sefrekuensi gitu. Ada Pak. Peternak banyak saya ada banyak. Ya bisa dihitung lah Pak. Ada 5 peternak Pak. Yang mau misalkan pegangan saya Pak yang mau bisa diajak sampai malam ngobrol. Jadi kayak saudara sendiri gitu. Benar Pak. Saudara. Itu berarti dari total peternak berapa? Kalau saya kan pegangnya kurang lebih awal itu 11 vlog. Oh berarti 50% ya 50%. sudah 50%. Itu sudah kayak saudara teman sendiri ya. Iya benar Pak. Jadi memang Mas Duyan ini asalnya kan jauh ya dari Cikampek. Kemudian di sini itu kan tinggalnya di mes ya, di kantor mes, gitu ya. Kantor waktunya itu longgar ya. Beda dengan jam. TS Pribumi yang mungkin kalau sudah malam ya dia ke keluarga teman-teman. Itu memang keunggulan gitu ya. Bener Pak. Jadi mau sampai daripada di kantor sepi nggak ada apa mending ke kandang gitu. Ke kandang bertemu plasma. Kadang misalkan tujuannya itu nggak ke kandang langsung Mas Ian lagi kosong atau enggak kita ngopi yuk misal di radar gitu. Berarti malah kadang peternaknya yang ngajak. Penariknya menawarkan diri gitu. Fungsinya memang ya mungkin yang saya bilang itu Pak, ketika niat awal kita baik akan direspon baik juga. Dan kalau misalkan sudah merasakan nyaman, orang lain mau dalam kondisi apapun ya tetap akan mencari kita kayak gitu. Nah, fungsinya untuk ya itu Pak, ketika orang udah percaya ya ketika dia ada masalah entah itu di kandang atau ABK yang sulit ya itu akan secara terbuka berbicara kepada kita dan kita sebagai pengampu kandangnya ya memberikan solusi seperti itu Pak. Makanya keluarganya dapat. Sudah sedalam itu ya keluarganya dapat. Dan Mas Ian itu hari ini kan hari terakhir ya di PT Aneka Entan Lestari. Kemudian akan pindah cabang gitu ya ke
MPU gitu ya. MPU. Dengan semua kenangan yang 2,5 tahun itu dengan peternak yang sudah soib-soib itu, kesan apa yang paling, momen apa yang paling menyenangkan atau mungkin menyentuh atau yang paling terkenang ya? Ya, terkenang dengan plasma. Momen-momen dimana plasma itu merasa bahwasanya dengan bekerja bersama kita Mustika IL Pekalongan ini hasilnya bagus, terus diapresiasi Pak, dengan cara ya terima kasih Mas Ian, berkat kerja sama kita dengan saya bermitra dengan Mustika, saya pernah merasakan RHPP 8.000 per ekor kayak gitu. Tuh makjleb gitu ya. Iya, senang banget ya. Sebelumnya saya ngikut kemitraan lain ya di bawah 8.000 Mas, tapi ini pertama kali saya bergabung dengan Mustika, saya bisa dapat 8.000 plus IP 512. Luar biasa. Itu menurut saya itu suatu menyentuh banget ya. Suatu momen yang menurut saya berarti dengan jenengan ikut Mustika itu nggak salah, karena saya prospek beliau itu udah lama banget gitu Pak, udah lama banget. Ketika masuk beliau mengutarakan rasa senangnya, rasa bahagianya, ya saya merasa gimana gitu Pak, saya campur aduk lah bahasa apa itu. yang Mas Ian dampingi, penyuluhan, saran dan macam-macam itu membuahkan hasil. Dan disampaikan gitu, dengan tulus ikhlas berterima kasih. Iya, itu menurut saya yang satu momen seperti itu. Terus juga ya peternak-peternak ampuan saya yang lainnya juga ya merasa senang ketika saya yang menjadi tes pengampunya itu alhamdulillah saya mendapat saran dan masukan kayak gitu dari Mas Ian. Terus juga Mas Ian selalu always ready ketika ditelepon 24 gitu, jam siap ya. Ketika ada masalah baik itu pada saat ayam terkena penyakit. Jadi ada satu momen lagi nih Pak, peternak saya biasanya dulu kan dia kan ikut kemitraan lain Pak. Ketika ada ayamnya trouble, sakit kayak gitu, biasanya kan langsung udah permasalahannya ya udah panen kayak gitu kan. Tapi kalau kemarin itu beliau cerita ya ini dia merasa kayak ketika ada permasalahan itu dibuat tenang terlebih dahulu peternaknya. Dibuat tenang dulu terlebih dahulu, jangan panik, nggak gusa-gusu. Jadi nanti ketika semuanya udah tenang, semuanya sudah merasa bisa terkendali, barulah kita memberikan sebuah saran dan solusi. Pada saat itu momennya adalah kalau nggak salah itu kandang saya kena indikasi guboro Pak. Jadi matinya langsung banyak. Ternak nelpon saya, Mas ini matinya banyak gitu ya. Saya bilang sampean nggak usah panik, nggak usah banyak pikiran, intinya tenangin dulu. Ini masih gejala gumboro, pasti akan sembuh. Kalau virus itu kan nanti ada titik puncak, ketika sudah titik puncaknya selesai, itu akan turun secara perlahan akan sembuh. Nah, yaudah Mas, saya nurut sampean. Ini ayamnya mau seperti apa kan? Yaudah, nanti saya bawakan obat, berikan ini selama 5 hari, nanti disupport dengan manajemen yang pas. Karena memang waktunya itu udah menjelang masa panen lah Pak. Iya. Nah, udah selesai dan akhirnya itu dianya tenang. Ketika dianya tenang, merawatnya akan setulus hati lagi, ayamnya menjadi sehat semua. Dan waktu masanya panen, ternyata bobotnya maju dan akhirnya panennya berjalan lancar, RHPP-nya pun berapa? Positif Pak. Endingnya itu 6.000 Pak, matinya itu 7%. Wah ya masih tinggi itu RHP-nya, seneng itu pasti. Makanya dari gejlok ternyata del. Nah, itu akan berkesan banget buat plasmanya. Pasti hal-hal Pak. Yang seperti itu. Benar Pak, itu yang menurut saya momen-momen di mana saya merasakan bahwasanya tuh dengan peternak mau mendengarkan apa kata saya tuh, terus hasil akhirnya menjadi bagus lah Pak, penghasilannya kayak gitu, performanya masih bagus kayak gitu. Terus dia mengapresiasi dan dia pasti akan mengingat saran saya terus, dan menjadi mungkin ini ketika dia
terkena masalah yang sama, oh Mas Ian dulu pernah ngasih saran seperti ini. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil kayak gitu. Jadi memori baik. Memori baik. Ya mungkin kan jadi pahala juga sih Pak. Ya, kan ilmu yang bagus ya Pak. Iya. Kalau dari 11 peternak, 11 plasma yang jadi ampuannya Mas Ian. Iya. Kalau memang bisa nggak berpisah gitu ya, siapa ini satu yang kayak pisah, kalau pisah itu abot banget gitu loh. Kalau nggak cuma satu berarti Pak. yang terkan. Iya, mungkin peternak siapa? Peternak Ujung Negoro Pak. Ujung Negoro Group. Siapa? Berarti Irsam Pak. Irsam. Ya. Pak Irsam. Pak Irsam. Kalau diberi kesempatan untuk ngomong ke Pak Irsam ya, iya. Ini kan nanti bisa aja videonya kan sampai ke iya. Pak Irsam gitu ya. Apa yang ingin Mas Ian sampaikan, ingin Mas Ian katakan ke Pak Irsam? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan terima kasih buat Mas Irsam dan keluarga. Kurang lebih kita bekerja sama dari tahun 2023, berarti bermitra dari tahun 2023 sampai saat ini. Itu saya banyak sekali menemukan inspirasi, terus juga mendapatkan banyak kasih sayang, baik itu dari Pak Haji, orang tuanya Mas Irsam, Bu Haji, terus kakaknya Mas Irsam, dan lingkungannya dari mulai ABK dan tukang rewang yang lainnya. Itu saya merasakan rasa kekeluargaan yang menurut saya sangat erat. Beruntung dan bersyukur bisa berkenalan, bisa menjalin hubungan dengan beliau-beliau itu, dan ya sampai saat ini pun saya masih merasakan sedih Pak. Sebagai TS perantau yang jauh dari keluarga, ketika menemukan keluarga yang baru itu sangat menyenangkan dan sangat bersyukur gitu ya. Iya Pak. Apa momen yang paling berkesan dan terkenang-kenang terus dengan Mas Irsam? Kenangan itu pertama kali saya itu dapat IP 500 ya di kandang Mas Irsam itu. Oh, yang tadi dapat 8.000 itu? Itu kandangnya Pak Firza. Oh, Pak Firza. Tapi kalau untuk pertama kali saya mendapatkan IP 500 itu di kandang Mas Irsam itu. Dan itu apa namanya, kayak oh ternyata dapat IP 500 itu bisa loh kayak dan gitu. Menyenangkan. Dan menyenangkan kayak gitu. Satu sisi kita senang karena performa kita bagus, plasmanya juga senang. Semua senang gitu. Semuanya senang. Nah, di situ terus juga Pak, momen ketika kelengkengnya sedang panen Pak. Oh. itu yang sering kamu sampaikan kepada saya, dan saya belum sempat kesana dampingi kamu ya. Benar Pak. Katanya kalau berbuah kelengkengnya besar-besar banget. Benar, besar-besar banget. Dan daging kelengkengnya itu tebal banget Pak, dan ya bijinya kecil Pak. Itu wah, senang saya ke sana. Itu akan kamu rindukan. Saya rindukan. Terus Mas. Baik, kemudian kita masuk ke kantor Mas. Di unit Pekalongan selama 2,5 tahun. Momen apa yang paling menyentuh Mas Ian? Di kantor unit Pekalongan itu momen-momen selalu tercipta Pak. Momen-momen yang menurut saya nggak akan bisa saya lupakan gitu kan. Terutama saya kan tinggal di mes di kantor gitu Pak, dan tinggal dengan siapa, Mas Wildan, Mas T, Mas Edi, Mas Fajar, kan waktu itu masih berlima lah Pak total sama saya gitu. Nah itu ya tidur bareng sih Pak. Tidur bareng, jadi sebelum apa namanya, sebelum tidur itu biasanya kapro saya Yan mosok jam 9 wis turu, nasi otot ke wis buka misalnya. Pas sama gitu. Ya sama hobi kuliner juga ya. Iya pas banget hobi kuliner. Jadi kan mungkin itulah momen yang berkesan, sama-sama orang kantor, terus juga apa namanya dengan teman-teman, misal kayak kemarin terakhir di Guci itu kemarin itu sangat perpisahan ya, momen perpisahan itu berkesan banget karena alhamdulillah semuanya datang Pak, komplit kayak gitu. Tim unit Pekalongan itu komplit dengan
tambahan. Sampai rewangnya juga ikut ya. Ikut juga Mbak Tika dan vendor juga ada yang ikut kayak gitu. Saya merasa sangat dicintai ya Pak. Sangat dicintai gitu sampai semuanya. Itu perasaan ikut. kamu apa perasaannya lainnya? Perasaan saya Pak. Semoga yang lain merasakan hal yang sama. Kemudian hubungannya ini Mas ya, kalau tadi dengan plasma itu kan hubungannya tidak hanya sebatas bisnis gitu ya, sampai kekeluargaan, menemukan keluarga baru. Bagaimana dengan hubungan antar karyawan ini yang Mas rasakan? Apakah hubungannya juga hanya sebatas kita kerja aja, sebatas karyawan, atau sampai juga pola yang dengan plasma itu dibawa ke kantor, hubungannya itu bukan hanya hubungan kerja gitu ya, sampai hubungan yang personal? Ya, saya nggak pernah membeda-bedakan Pak. Yang pernah saya katakan di awal, saya orang yang suka berbicara, suka ngobrol. Saya itu nggak suka yang namanya diam-diaman Pak. Jadi saya membangun sebuah pondasi di mana saya itu pokoknya harus dikenang yang baik. Bagaimanapun caranya, saya harus dikenang yang baik kayak gitu. Jadi apa ya bahasanya, saya membangunnya itu ya citra baik itu benar-benar gitu ya? dijaga Pak. Misalkan kayak saya peduli dengan orang lain dan orang lain tersebut merasakan kehadiran saya dan bermanfaat, pasti orang lain itu kan akan memberikan respon Pak. Itu semuanya tak lakukan hal yang sama. Dari ke-14 orang yang ada di unit itu, saya melakukan hal yang sama. Misal dia lagi kesusahan, ya saya bantu. Gemar membantu ya. Gemar membantu. DNA Mustika banget itu. Terus di situ saya juga gemar main ke rumah teman-teman di Pekalongan Pak. Kayak yang rumah Mas Edi kan di Magelang. Saya udah berapa kali nginep di rumahnya Mas Edi. Sudah. Gitu. Pernah. Semua teman karyawan sudah dikunjungi. Dikunjungi semua. Mangkis pernah, Mas Wildan sering. Pokoknya udah saya kunjungi semua. Baik gitu ya. Iya, baik gitu. Jadi Virgo apa ini, Mas Yan? Berarti saya September apa, Pak? Tanggal berapa? 17. Virgo berarti ya. Virgo ya. Iya. Virgo banget kayaknya. Virgo itu kita itu memang dipingin ya kenangan tentang kita itu pengen yang baik-baik. Kita juga tidak seneng ribut-ribut gitu ya. Kalau bisa yang harmonis, yang baik. Kalau bisa tenang, nyaman gitu, terus ngapain sikut-sikutan gitu ya. Iya, benar. Wah, banget ya Virgo. Memang kita Virgo boy. Virgo boy. Baik Mas Yan. Mungkin seperti tadi gitu ya. Kalau untuk satu orang teman karyawan di Pekalongan, siapa yang paling berkesan bagi Mas Yan? Saya dengan lantang akan menjawab Mas Wildan. Mas Wildan. Soal banget ya. Saya Mas. Apa kata-kata yang ingin Mas Ian sampaikan ke Mas Wildan? Jadi bisa los gitu ya. Ada orangnya gitu ya. Mungkin kalau ngomong langsung kan ini mumpung nggak ada orangnya, los. Iya, benar. Kaprot saya itu Mas Wildan itu tipe orang yang pede banget, Pak. Orang yang pede banget. Terus juga beliau salah satu termasuk yang menjadi inspirasi saya untuk bisa berkembang dan bisa selalu mengasah hard skill dan soft skill saya gitu. Jadi saya pengen mengucapkan terima kasih buat Mas Wildan selama kurang lebih ada berapa ya, 2 tahun kurang lebih ya Mas ya, atau ya 2 tahunan inilah saya kenal Mas Wildan. Mas Wildan menjadi kepala produksi saya. Banyak sekali momen-momen yang tercipta, banyak sekali suka dan duka yang kita hadapi bersama, dan mungkin saya nggak akan bisa menemukan sifat dan kekonyolan Mas Wildan ketika saya nanti ada di unit sebelah gitu, tempat yang lain kayak gitu kan. Itu saya akan merindukan momen tersebut Mas, apalagi kejayaan Mas Wildan, hoak-hoaknya Mas Wildan itu saya akan sangat kangen. Seperti itu. Terima kasih Mas Wildan, I love you. Satu kata untuk unit Pekalongan, Mas Yan. Satu kata untuk unit Pekalongan,
Berarti amazing. Yes. Kalau untuk plasma yang Mas Ian pegang, satu kata deh. Satu kata berarti terbaik. Wis. Luar biasa. Mungkin sebagai penutup untuk podcast kali ini gitu ya, karena tadi Mas Ian juga hobi kuliner, juga sering kuliner di wilayah Pekalongan ini. Sebagai penutup, mungkin 5 tempat Mas Ian kuliner yang terbaik yang bisa Mas Ian rekomendasikan menurut penjelajahan yang telah Mas Ian lakukan. Siap. Nomor 5 apa ini nomor 5? Nomor 5 itu saya ada langganan bebek rica-rica Pak, yang ke arah Elso itu loh Pak. Ke arah Elso, bebek rica-rica. Nah, situ aku lupa namanya apa, cuman daerah situ enak sekali Pak makanan situ. Bukannya jam? Sekarang udah buka Pak. Sekarang udah buka gitu sampai kurang lebih asar lah. Bebek rica-rica ya? Bebek rica-rica dan entok rica-rica juga ada situ Pak. Yang keempat? Yang keempat itu saya suka makan di Sate Taryo Kandeman Pak. Sate Taryo Kandeman. Peternak Sutaryo? Bukan Pak, namanya Sate Taryo Kandeman. Itu yang sebelah kiri Pak dari pintu tol, berarti arah kanan. Exit tol. Exit tol Kandeman itu belok kanan, nanti gerai satenya itu sebelah kiri Pak, namanya Sate Taryo. Berarti pinggir jalan Pantura? Persis. Sate apa itu? Sate Taryo, sate kambing Pak. Sate kambing. Sate kambing itu nanti bentukannya besar-besar Pak. Oh, itu selain sate ada sopnya ada apa? sop, ada tongseng, gulai. segala gulai dan macam-macam. Buka jam? Buka dari jam 10 juga udah buka sih Pak. 10 pagi ini udah buka. Nanti tak coba ke sana. Yang ketiga? Yang ketiga saya itu suka nasi otot yang ada di Banyurip Pak. Nasi otot Banyurip. Mas itu yang jual itu bukanya jam 10 malam tapi Pak. Oh, 10 malam. Itu menurut saya ya Pak, itu enak Pak. Mungkin satu sisi yang jualnya cantik juga ya. Tapi makanannya enak. Makanannya enak. Yang nomor 2? Yang nomor 2 nasi congor sini Pak. Nasi congor. Iya, nasi congor yang di Pasar Grogolan nanti belok SPBU itu ada nasi congor, sego congor malam-malam. Itu juga malam. Jam 12.05 makanya Bukanya jam 12 malam. Jam 12 malam. Baru buka. Itu yang membuat proses setiap malam itu ayo Yan sego congor gitu. Wah, itu. Nomor 1 yang paling recommended Itu sop kaki kambing Bang Adin. Sop kaki kambing Bang Adin. yang belakangnya BNI itu. Oh, berarti yang ke arah pantai itu Pak, namanya sop kaki Bang Adin, itu enak tuh. Jadi buka kan ada dua, masalahnya ada 2 yang enak tuh di sini tuh, ada Haji Husni, ada Bang Adin, tapi saya lebih ke Bang Adin. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Yan. Sama-sama Pak Suwanto. Semoga semakin sukses. Amin ya di rabbal tempat yang baru. Kita berterima kasih untuk semua kontribusi yang telah Mas Yan lakukan di PT Aneka Lestari. Kami berharap di tempat yang baru bisa segera beradaptasi dan semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.